وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أعزكم الله جميعا. نشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، منها نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الصحة، ومن هذه النعم نعمة الجلوس في مجلس العلم في هذا المكان المبارك insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Kita memuja dan memujinya dengan lisan, dengan hamdalah, alhamdulillah, dengan hati, dengan keyakinan, dengan ikhlas dan tauhid, dengan tubuh kita bersyukur kepada Allah dengan amal soleh. Allah Ta'ala memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Di antaranya juga adalah kenikmatan kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita peroleh semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh barakah di dunia sampai menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dengan kebaikan. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang ujian hidup. Qala al-ulama wa hadhihi dunya darul ibtila wal imtihan. Dunia ini adalah tempat ujian. Kalau neraka darus syaqawah wal azab, tempat azab. Kalau surga darun na'im wal karamah, tempat kenikmatan dan kemuliaan. Di dunia ini adalah tempat ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena selain orang-orang yang beriman tidak diuji, orang yang tidak beriman tidak diuji. Kalau kita mau melihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Orang kafir tidak akan pernah ditanya amalan baiknya. Oleh karenanya mereka tidak diuji. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmidzi, wala yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Dan senantiasa ujian itu menimpa orang yang beriman laki-laki dan perempuan, fi nafsihi wa malihi wa waladihi, pada dirinya, hartanya, anaknya, hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa alaihi khati'ah, sehingga dia berjumpa dengan Allah taala nanti dan tidak memiliki dosa. Di sini dialamatkan ujian untuk orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir mendapatkan jatahnya, dan jatahnya adalah masuk ke dalam neraka. Namun dari beratnya hidup, sempitnya hidup, dari kemiskinan, kefakiran, sakit, sampai kepada apapun bentuknya kesusahan hidup mereka, begitu juga kebaikan-kebaikan yang mereka berikan, apakah tercatat sebagai amal soleh? Ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ditimpakan kepada mereka sebagai musibah, menggugurkan dosa-dosa? Tidak sama sekali. Mereka pasti masuk ke dalam neraka jahanam, kekal selamanya. Hanya saja ia di dalam neraka itu bertingkat-tingkat, darokat. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW ditanya oleh pamannya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, "Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, apakah Abu Thalib masuk ke dalam neraka jahanam kekal padahal beliau sudah membela Anda, menolong Anda dalam dakwah? Iya, tapi beliau berada di Dahdah. Dahdah itu permukaan neraka. Laula ana, kalaulah tidak karenaku, kata Nabi SAW, lakana fid darkil asfali minan nar, pasti Abu Thalib itu berada di jurang neraka paling dalam. Jadi ada manfaatnya amal soleh yang dilakukan oleh Abu Thalib untuk Islam, tapi tetap dia kekal di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kekufurannya, karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini kita fahami bahwa yang diuji adalah orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, yang memberikan faedah. Di antaranya hikmahnya nanti akan kita sebutkan, menggugurkan dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, dan seterusnya. Baik. Hibati fillah azakumullah jami'an. Apa makna al-ibtila? Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab beliau menyatakan al-ibtila bimana al-imtihan wal ikhtibar. Artinya adalah ujian. Artinya adalah ujian. Makna yang lain al-fitnah, fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, maknanya juga adalah fitnah. Selain daripada fitnah, ya, adalah syirik. Tapi makna lain daripada fitnah adalah ujian. Baik. Ada berapa jenis ujian? Jenis ujian ada 4. Yang pertama al-ibtila'u bid-dharra. Ujian dengan kesusahan, kesempitan hidup. Dan ini yang nyata, yang kelihatan. Diuji dengan kesempitan hidup. Allah Ta'ala menyebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan benar-benar kami Allah Ta'ala akan menguji kalian dengan sedikit, bisyai'in huna litaklil, dengan sesuatu, dengan sedikit daripada rasa takut, kelaparan, kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan. Itu artinya sempit hidupnya, ketakutan, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, ya, rudal berterbangan di atas kepala, hujannya bukan hujan air, hujan peluru. Juga menimpa mereka rasa lapar, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya harta, kurangnya buah-buahan. Kata Allah, wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala dalam ayat yang lain menyebutkan, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bisa masuk ke dalam surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dan belum datang kepada kalian perumpamaan yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa wad dharra, mereka tertimpa musibah-musibah. Mereka tertimpa kesusahan-kesusahan. Mereka tertimpa apa? Musibah-musibah, kesempitan-kesempitan, kesusahan-kesusahan. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, dan mereka digoncang hatta yaqular rasul, sehingga seorang rasul, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama rasul, mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Mereka yakin pertolongan Allah itu pasti tiba, pasti datang.
tapi sempitnya hidup yang dihadapi oleh mereka menjadikan mereka mohon kepada Allah kapan datang pertolongan Allah, dan Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Jadi nggak mungkin orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga tanpa diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bisa masuk ke dalam surga dan kalian itu belum diuji sebagaimana umat terdahulu? Tidak, kita pasti diuji. Ujian kesempatan hidup, dalilnya banyak sekali. Dan masing-masing manusia itu memiliki itu. Enggak yang santrinya, enggak yang bapaknya, enggak yang ibunya, enggak yang akhwatnya, enggak yang ikhwannya. Ujian kesempitan hidup itu pasti ada, berbeda-beda jenisnya. Kalau santri apa ujiannya? Suruh belajar dipaksa mondok. Kalau boleh bebas-bebas main layangan, motor-motoran, mainan HP, minta duit, keluyuran, pulang pagi, gitu ya. Kalau dituruti begitu, suruh mondok berat, nangis sebulan pertama luar biasa. Betul nggak kira-kira? Pisah sama orang tua, pisah sama adik-adik, tinggalkan makanan kesukaan yang dimasakin oleh umi dan seterusnya. Berat sekali. Kemudian cari alasan caranya bagaimana biar keluar, kemudian kembali pulang ke rumah, ke pangkuan ibu, bikin ulah, dibulilah, membulilah, alasannya macam-macam. Kok tahu yang ngurusi santri, Pak? Ya begitu kondisinya, ujian itu Tapi di ujian tersebut terkandung hikmah di baliknya yang luar biasa. Ya. Apa? Kemuliaan hidup dengan menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, maka di situ kita mulia. Ujiannya banyak sekali. Enggak harus sampean itu jadi orang cerdas dulu baru menuntut ilmu, enggak. Kewajiban menuntut ilmu meliputi semua orang, yang cerdasnya, yang enggak cerdasnya. Tapi memang berat, menghafal itu berat, pisah sama orang tua berat, makanannya di sini itu saja ya berat. Tapi karena itulah kondisinya orang menuntut ilmu, siapapun pasti merasakan berat. Kalau kita mau melihat para ulama dulu, sampai di antara mereka enggak makan berhari-hari, ada yang muntah darah dan seterusnya. Tapi kemuliaan itu pada ilmu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat dan wasiat kepada kita, ya, tentang kemuliaan seorang alim. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Kata Al-Hasan Al-Basri, ingat-ingat ini nak. Seseorang itu akan senantiasa dikatakan orang berilmu selama dia mau menuntut ilmu. Wa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Kalau dia mengira dirinya sudah pintar, maka dia adalah orang bodoh. Kapan sampean berhenti menuntut ilmu, disitulah letak kebodohan kita. Ingat, orang bodoh itu kastanya paling rendah. Paling rendah itu orang bodoh. Betul. Orang sekarang itu pegawai negeri dan seterusnya minimal S1. SMA paling security. Ada enggak security SMA? Masuk ya, ada pelatihannya ya tapi ya. Cleaning service, tukang kebun dan seterusnya. SMP ya? SMA. Subhanallah. Iya, disuruh-suruh orang harus sekolah. Masalah urusan duniawi saja harus sekolah, harus kuliah. Bagaimana urusan ukhrawi? Imam Syafi'i mulia itu bukan karena beliau S1, S2 doktor. Kalau mau dikasih titel, beliau mbahnya profesor. Kenapa? Ilmunya banyak. Di dunia saja kasta paling rendah itu orang bodoh. Orang bodoh kalah sama orang pinter. Betul enggak?
Orang pinter kalah sama orang bejo. Orang bejo kalah sama ibu-ibu. Masya Allah, saya tadi berangkat ke sini, ya, ibu-ibu di jalan ngesen kanan, habis itu dari kanan ngesen kiri. Alhamdulillah nggak jadi nyalip. Orang bejo kalah sama ibu-ibu. Kata orang, apa namanya, manusia terkuat di bumi, kasta terkuat di bumi. Saya juga nggak setuju sebenarnya. Tapi siapa berani ngelawan ibu-ibu? Jenengan menang, yo nggak gagah kan begitu. Nah, tapi ibu-ibu masih kalah sama satu orang. Iya. Ayo. Orang gila. Itu kalah itu. Allahu Akbar. Intinya orang bodoh. Nah, kalau kalian nggak mau belajar serius, itu kastanya paling rendah itu. Diinjek-injek, betul-betul diinjek-injek. Di dunia nggak mulia, di alam akhirat celaka. Maka mau nggak mau, bagaimanapun kondisinya, di pondok itu tempat paling indah. Untuk saat ini nggak ada yang lain. Kalau kalian mau keluar, dolanan kelewang begini malam-malam. Kerennya di mana? Tato, narkoba. Kondisi kehidupan luar begitu. Kalaulah tidak begitu, akan ada banyak hal, rintangan, ujian, cobaan yang jauh lebih parah daripada pondok. Baru kemarin ada mantan santri kita datang ke sana, nangis, kangen sama pondok. Lah kemarin kenapa keluar? Nggak tahu, subhanallah. Akhirnya kita jadikan contoh buat teman-temannya. Cerita begitu. Jadi enak di pondok itu, kehidupan paling enak. Kalian belum tahu bagaimana dunia luar, pengaruhnya terhadap pribadi dan iman luar biasa. Baik, ini ujian bagi kalian anak-anak yang ada di pondok. Berat menghafal, berat belajar, tekanan dari orang tua, ya, bukan tekanan sebenarnya. Itu bentuk kasih sayang orang tua. Bagaimana kita semua bisa selamat masuk surganya Allah Ta'ala bersama-sama. Allahumma amin. Begitu juga jangan dikira orang tua yang di rumah nggak dapat ujian. Banyak sekali ujian. Ada ujian dari istrinya, mungkin ada istri ujian dari suami, ujian dari tetangga, ujian dari kerabat. Betul, nggak mudah hidup, karena pasti diuji. Pernah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini punya kerabat, aku berbuat baik, mereka berbuat jahat. Aku nyambung silaturahmi, justru mereka memutuskan. Aku berlemah lembut, mereka kasar. Tetangga juga begitu. Luar biasa ujian ini. Ada teman-teman yang subhanallah dikira soleh, tapi utang nggak bayar-bayar. Luar biasa. Itu ujian hidup. Yang perlu kalian tahu, misalnya kalau kita ngutangin orang, yang perlu kalian tahu, kita katakan terus terang, saya itu ngutangi sampean bukan karena saya banyak duit, tapi saya sering merasakan bagaimana nggak punya duit. Sama-sama merasakan seperti itu, mbok ya pengertian. Ya. Banyak sekali ujian-ujian yang menimpa, yang bentuknya sempit, susah. Bahkan ada yang posting kondisi seperti ini, banyak yang pura-pura nggak kenal, banyak yang pura-pura ngilang, banyak yang pura-pura nggak lihat, dan seterusnya. Subhanallah. Kondisi-kondisi ketika kita sedang sempit, Allah Ta'ala uji kita seperti itu. Tapi nanti hikmahnya sangat luar biasa sekali. Dan jangan kira cuman kita yang diuji, semua umat Islam. Yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Nabi SAW ditanya tentang siapakah manusia paling berat ujiannya, kata beliau al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya. Jauh kita ujian yang diberikan Allah kepada kita, ya, jauh dengan ujian yang diberikan kepada nabi dan rasul. Baik, ini jenis pertama. Jenis kedua, al-ibtila'u bis-sarra. Ujian dengan kesenangan hidup. Ujian dengan kesenangan hidup. Contoh,
dalam surat An-Naml ayat 40, kisah tentang Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman salah seorang nabi dan raja yang menguasai dunia selain daripada Dzulqarnain. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang sangat luar biasa besarnya, tentara, bala tentara dari segala jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, apa kata Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Rabbku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku akan bersyukur ataukah aku ingkar kepada Allah. Anugerah Allah yang sangat besar diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai bentuk ujian Allah kepada beliau. Begitu juga kita. Apa bentuk kesenangan hidup? Harta, pinter, tampan, kedudukan, nasab, dan masih banyak lagi. Di situ akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurkah kita atau tidak dengan ujian berupa kelonggaran hidup tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Allah Ta'ala menguji bukan hanya keburukan seperti yang jenis pertama, tapi juga kebaikan. Kalau tadi sabar atau tidak kita, yang pertama. Yang kedua, syukur atau tidak. Aashkur am akfur. Aku bersyukur kepada Allah atau tidak. Jadi tujuan ujian Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan hidup, bersyukur atau tidak. Di mukaddimah tadi saya katakan bersyukur dengan 3 hal, dengan lisan dengan memuji Allah, hamdalah, alhamdulillah, wasana alaihi, dengan hati dengan ikhlas, dengan tauhid, dengan iman, dan dengan anggota tubuh yang ketiga dengan amal soleh. Allah Ta'ala memerintahkan keluarga Daud, i'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kalau orang kaya kok kemudian malas-malasan ke masjid, berarti dia tidak lolos di ujian Allah Azza wa Jalla. Pangkat jabatannya semakin tinggi, semakin malas ikut ngaji, semakin malas ke masjid, maka dia tidak lolos di ujian yang dilapangkan ini. Siapapun di antara kita, misalnya kok tokonya semakin ramai, semakin gak sempat ke masjid, jangan. Bahkan di toko kita ini kita wajibkan sholat berjamaah di masjid, tutup jegrek, ketika sudah azan ayo semuanya berangkat ke masjid. Tapi bosnya jangan di dalam, karyawannya suruh keluar. Jangan, kasih contoh yang bagus. Kayak bapaknya di rumah, nak pergi ke masjid, gak ke masjid tak pukul kamu. Tapi bapaknya di rumah, ya jangan. Kasih contoh, bismillah, insya Allah barokah. Dan itu terbukti di berbagai daerah, bahkan di satu negara, di Mekah, ya. Kalau sampai di Mekah, Riyadh, Jeddah, Madinah, seluruh Arab Saudi, kalau azan toko masih buka, ya, diobrak-abrik, karena takutnya diobrak-abrik. Tapi memang subhanallah, langsung tutup mereka, dijaga betul itu. Jangan masuk 5 menit lagi azan. Dampaknya luar biasa. Kalau kita lihat tawakalnya sangat tinggi sekali. Masalah dagang ini masalah urusan duniawi, gitu loh. Tawakalnya tinggi sekali. Waktunya tutup, nanti buka lagi. Karena rizki hanyalah Allah Ta'ala yang memberikan. Mau rame, mau nggak rame, nggak tahu. Saya mereka itu belajar manajemen pemasaran atau tidak paham. Subhanallah. Tawakalnya sangat tinggi sekali. Begitu juga kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tinggi.
Karena yang memberikan rizki hakikatnya hanyalah Allah. Teori bisa dipelajari, tapi rizki nggak mungkin tertukar. Betul tidak? Betul. Semakin tinggi, semakin sukses, maka kita harus semakin banyak bersyukur kepada Allah. Ingat kuncinya, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku benar-benar akan tambah untuk kalian. Ya tadi itu, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan amal soleh. Di antaranya ya waktu keluar zakat, ya keluarkan zakatnya. Ya, ada pengumuman, ayo kita bangun masjid bersama-sama karena ini milik kita sama-sama. Yo, adalah kasnya sedikit untuk masjid, untuk kelas, untuk dan seterusnya. Seperti itu. Baik. Ini yang kedua, ujian dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, yang ketiga, al-ibtila'u bil ma'asi was sayyi'at, ujian dengan maksiat dan sayyi'at dan mungkarat, ya. Seseorang ketika berbuat maksiat, ya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ada di hadapan mata, mampu untuk menjalankan, mampu, hatinya seneng, condong ke sana seneng, kesempatan ada, duit ada, tinggal ini dijalankan atau tidak, dijalankan atau tidak. Ketika tidak, dia mampu memegang dirinya sendiri, dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat. Tapi banyak manusia yang tidak mampu, mikirnya nanti, mati masih jauh, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan seterusnya, dengan alasan-alasan yang dibikin sendiri, walaupun sahih, ya, walaupun sahih, tapi sebagai mubarrirat, sebagai alasan-alasan dirinya untuk melegalkan maksiat yang dia cintai, maka dia melakukannya tanpa ada rasa malu. Kapan dia akan melakukan? Kapan dia akan meninggalkan? Ketika ketahuan orang lain. Ketika ada yang tidak menguntungkan, maka dia akan meninggalkan maksiat. Kita ambil contoh satu tentang Bani Israel yang bikin gonjang-ganjing dunia dari zaman dulu kala sampai hari ini. Tidak heran ketika mereka menghabisi saudara-saudara kita di Palestina, para nabi dan rasul pun mereka bunuh, ya. Wa yaqtuluna an-nabiyyin wa yaqtuluna al-anbiya. Sebagian riwayat menyebutkan nabi dan rasul yang mereka bunuh tidak kurang dari 300 nabi dan rasul. Subhanallah. Termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dari golongan mereka sendiri. Nah, baik. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadratal bahr. Tanya tentang satu kampung, satu negeri yang ada di pinggir pantai. Mereka uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu mereka diharamkan untuk apa? Untuk mencari ikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala munculkan ikan-ikan itu di hari Sabtu. Tapi mereka haram. Hukumnya untuk apa? Untuk mencari ikan di hari Sabtu. Tapi ikan-ikan justru lompat-lompat di atas, ya, di permukaan. Subhanallah. Apa yang harus dilakukan? Ya diam, sabar. Tapi ini rizkinya di sini. Para nelayan menangkap ikan, ikannya ada. Ya, akhirnya mereka apa? Bikin hilah, bikin tipu-tipu. Masangnya hari Jumat, ngambilnya di hari Minggu. Bani Israel, orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan pernah kita mencela Israel, karena Israel adalah Nabi Yakub. Bani Israel adalah anak cucunya Nabi Yakub. Begitulah mereka.
Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku mereka? Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka. Karena disebabkan mereka itu orang-orang fasik. Karena mereka fasik, karena mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana ujiannya? Jalan maksiat itu betul-betul ditampakkan di hadapan mata mereka. Sebagaimana Nabi Yusuf dimudahkan ya jalannya dengan Zulaikha, tinggal mau atau tidak mau. Kesempatan semuanya ada, pintu-pintu sudah ditutup semuanya. Nah, begitu juga Bani Israel. Sama kita, ketika kita berhadapan dengan maksiat, hati kita ini cinta sekali dengan maksiat. Kesempatan ada, duit ada, gak ada orang lihat, mau atau tidak mau. Hubungannya sekarang ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini adalah apa? Sebagai bentuk ujian. Ibnu Jarir rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, nakhtabiruhum biidharis samad. Kita uji mereka, kata Allah, dengan menampakkan ikan-ikan. Mereka sabar atau tidak dengan ketentuan dan syariat Allah Ta'ala yang ada pada mereka. Hari Sabtu tidak boleh mencari ikan, tapi ikannya pada nongol. Ibnul Ashur beliau mengatakan, namtahinu ta'atahum bita'ridihim. Kita menguji ketaatan mereka dengan menampakkan kepada mereka da'i lil isyan, untuk mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wujudul mustahal mamnu', yaitu dengan adanya sesuatu yang diinginkan tapi dilarang. Sesuatu yang diinginkan yaitu ikan-ikan yang terlarang. Nah, jadi itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat maksiat, maka kita tidak lolos ujian. Apapun bentuk maksiatnya, kecil ataupun besar, kecil ataupun besar. Gitu ya. Tentang berita di zaman sekarang ini, maksiat itu nggak harus keluar rumah. Pakai jempol saja itu sudah bikin dosa besar. Ada fitnah gonjang-ganjing tentang ikhwan kita, share. Ya. Satu kali nge-share kurang daripada setengah menit, itu sudah ratusan orang yang membaca. Dosa menumpuk pada kita. Subhanallah. Ini share enggak nih? Share enggak ben kapok di share wae. Share. Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Maslahat tidak ada maslahatnya. Yang ada hanyalah saling suudzon dan seterusnya. Nah, ini jenis maksiat di zaman sekarang. Nah, ini bisa jadi gudang maksiat, juga bisa jadi gudang amal soleh. Nah, baik. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kalau kita mau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian apa? Pohon. Jangan makan buah dari pohon ini. Nah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam mampu untuk menahan, tapi istri tetap meminta. Akhirnya enggak tahan, dimakanlah, bermaksiatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang ini, ujian yang jenis ketiga ini, ghayatu min dzalika, al-ghayatu min dzalika, tujuan daripada itu adalah agar dilihat taubatnya hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dilihat taubatnya hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, wa huwa a'lamu bi khalqih, Allah Maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Dengan memberikan ujian makan buah dari pohon tadi yang terlarang. Dan Allah tahu Adam akan bermaksiat. Dan Allah tahu Adam akan bertaubat.
tapi Allah ingin menyaksikan taubatnya hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu, tapi Allah ingin menyaksikan terjadinya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan laulam takunil taubatu ahabba ilallahi lama betala bidzambi akramal makhluqati alaih. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak taubat merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, kalaulah tidak taubat merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, Allah tidak akan menguji Adam dengan dosa yang dia lakukan. Sedangkan pada waktu itu Adam adalah akramul makhluqat, paling mulianya makhluk. Di saat itu Nabi Adam alaihissalam, bila dibanding seluruh malaikat, Nabi Adam paling mulia. Tapi yang pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubatnya Nabi Adam kepada Allah Azza wa Jalla. Fattaubatu hiya ghayatu kulli kamalin adamiyyin. Maka taubat merupakan tujuan dari seluruh kesempurnaan anak-anak Adam. Wa qad kana kamalu abina Adam biha. Dan sungguh kesempurnaan nenek moyang kita Nabi Adam adalah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pikir Nabi Adam sudah mulia, paling mulia di waktu itu, lalu kenapa Allah Ta'ala memberikan pantangan atau larangan? Seharusnya tidak perlu. Kenapa? Paling mulia. Untukmu semuanya apa saja, karena paling mulia. Tapi tidak, diberikan pantangan. Dan kemuliaan Nabi Adam adalah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga di sini bisa kita ambil faedah maksiat. Siapa di antara kita ini yang nggak pernah berbuat maksiat? Pasti semua, entah kecil besar, terang-terangan, tersembunyi dan seterusnya. Namun taubat kepada Allah itulah yang menjadikan seorang yang bermaksiat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu tukang salah, dan sebaik-baik orang yang tukang salah adalah orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah taala. Jadi sighahnya di sini dengan sighah mubalaghah, khata' artinya tukang salah, disandingkan dengan tawwab, tukang taubat. Artinya kapan ada salah di situ segera bertaubat, kapan ada salah di situ dengan segera diiringi dengan apa? Taubat. Memang tukang salah manusia, tapi sebaik-baik orang yang tukang salah adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jenis yang keempat, al-ibtila'u bi-ta'at, ujian dengan ketaatan. Yang ketiga, ujian dengan maksiat. Allah uji kita dengan maksiat. Jenis yang keempat, ujian dengan ketaatan, menjadi orang soleh. Ibadahnya rajin, sholat tidak pernah telat, selalu di shaf awal, ya. Sunan rawatibnya aktif, sholat tahajudnya aktif, witirnya aktif, sholat duha. Dalam masalah urusan ini Masya Allah, dia punya duit, selalu difikirkan fuqara dan masakin. Dia catat betul-betul simpenannya, sudah masuk zakat ataukah belum, sudah 1 haul ataukah belum, dan seterusnya. Diperhatikan betul. Dia ikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya, selain daripada dia juga gemar untuk bersosial, bermasyarakat dan seterusnya, menjaga keharmonisan di kampung, banyak senyum, banyak bersedekah, semuanya disapa, diucapkan salam, orang sakit dikunjungi, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Luar biasa. Nah, di sini kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah itu berat, dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berat. Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Nyembelih anaknya. Ujian Nabi dan Rasul, subhanallah, luar biasa. Hanya perintah melalui mimpi, ya, itu dilakukan. Aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan. Subhanallah, mimpi untuk para nabi adalah wahyu. Ketika perintah wajib ditunaikan, ketika larangan wajib untuk ditinggalkan. Sama. Ketika kondisinya Nabi SAW mendapatkan wahyu, itu dimulai dengan mimpi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, intinya itu perintah Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami seru Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, telah benar, telah engkau lakukan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami Allah demikianlah membalasi orang-orang yang telah berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Kalau ini jelas beratnya karena harus menyembelih. Bagaimana tentang salat, bagaimana, itu semua ujian. Betapa banyak umat Islam yang belum sadar untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah masuk waktu? Sudah. Baik, adzan dulu baru kita lanjutkan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. حي على الصلاة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hibati fillah azakumullahu jami'an. Kembali yang keempat adalah ujian dengan ketaatan. Ujian dengan ketaatan ini sangatlah berat, lebih berat daripada ujian dari musibah. Paling beratnya ujian untuk menjalankan ketaatan. Karena di situ banyak hal yang harus dilalui. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan untuk taat ini paling tidak seseorang perhatikan 3 hal di dalam kitabnya Aidatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Beliau menyebutkan untuk taat 3 hal. Yang pertama, sebelum taat, lihat hati kita ikhlas atau tidak. Yang kedua, saat kita menjalankannya, 2 hal paling tidak yang harus dilihat, benar atau tidak. Dan kemudian selalu waspada dengan ikhlas tadi, jangan sampai dimasuki riya. Saat menjalankan itu riya, mondar-mandir terus. Benar tidak, teriak tidak. Setelah menjalankan, tetap harus dijaga keikhlasan itu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi memang berat untuk menjaga amal soleh, untuk taat itu. Dari sebelumnya itu sudah harus waspada tentang keikhlasan dan tujuan beramal. Yang kedua, saat beramal itu benar atau tidak kita beramal ini, sesuai dengan tuntunan atau tidak. Dan terus harus waspada dari syirik kecil tadi. Yang ketiga, dan menjaga terus keikhlasannya, jangan pernah dicabik-cabik dengan sum'ah, dengan ujub, dengan sombong, apalagi kekufuran. Habis gugur. Ya. Taib. Maka seseorang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ketaatannya kepada Allah. Bisa jadi amal solehnya banyak dan kemudian sombong, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Menasihati orang, kalau enggak ya celaka kamu. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala justru membalasnya, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Siapa yang berani-berani bersumpah mengatasnamakan aku enggak mau ngampuni fulan, sekarang aku ampuni dosa fulan yang orang ahli maksiat tadi, aku gugurkan seluruh amalanmu. Nasihat ya, tapi jangan kemudian mengancam-ancam Allah nanti nggak akan ampuni kamu dan seterusnya. Ini menunjukkan ada satu hal yang salah di dalam hatinya ketika dia melakukan amal saleh. Baik. Selanjutnya, hikamul ibtila, hikmah di balik ujian dan cobaan. Kalau tadi jenis
sekarang hikmah-hikmah banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Ada yang menuliskan sampai 14, 15, ada yang 10 dan seterusnya. Di sini kita ambil beberapanya saja. Di antaranya litakfiril khataya wa mahwidz dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa, dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Muslim, "Mayusibul muslima min hammin wala hazanin wala wasabin wala nasabin wala adha hatta syaukata yushaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa dengan ham, gundah gulana, sedih, bingung, gangguan, bahkan duri yang menancap, melainkan dengannya Allah menghapuskan dosa-dosanya, atau min khotoyahu, sebagian dosa-dosanya. Nah, jadi sampai pun kepada rasa sedih itu penghapusan dosa, bingung menghapuskan dosa, takut ada penghapusan dosa, sampai pun kepada duri yang menancap itu ada penghapusan dosa. Apalagi sampai sakit-sakit berat, subhanallah, semakin berat semakin banyak dihapuskan dosa-dosa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilihatnya Ibnu Mas'ud, Nabi kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida." Wahai Rasulullah, Anda mendapatkan sakit panas-panas sekali. Kata Nabi SAW, "Ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum." Betul, kata Nabi, aku sakit panasnya 2 kali lipat dibanding kalian. Subhanallah, 2 kali lipat. Kalau begitu Anda mendapatkan 2 pahala. Betul, kata Nabi SAW. Selanjutnya hadisnya persis dengan yang ini. Tidaklah seorang muslim yang mengalami ham, bingung, sedih, ya, takut, gangguan apapun sampai kepada duri yang menancap, melainkan di situ ya dihapuskan dosa-dosa dan ditinggikan derajat. Berarti dalam musibah yang menimpa apapun bentuknya yang berat di dalam hati kita, paling tidak dapat 3 hal. Pahalanya ada, dihapuskan dosanya, ditinggikan derajatnya. Baik. Kalau seandainya dosanya sudah tidak ada, kok masih diuji oleh Allah? Mungkin atau tidak? Mungkin. Di sini ada yang nggak punya dosa? Coba tunjuk jari. Bukan kita, bukan manusia biasa, tapi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Subhanallah. Para nabi dan rasul, mereka manusia-manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, dan itu difahami oleh para sahabat. Bilal bin Rabah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, "Ya Rasulullah, ma abka?" Kenapa Anda menangis? "Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah sudah mengampuni dosa-dosa Anda yang lalu ataupun yang akan datang. Bersih sudah. Apalagi yang membuat Anda menangis? Wahai Bilal, tadi malam turun ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kedua kakinya. "Ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini?" "Allah sudah mengampuni dosa-dosa Anda." As-syahid di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, tapi kok masih diuji oleh Allah dengan ujian sangat berat sekali untuk meninggikan derajat. Untuk meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para nabi dan rasul yang lainnya, untuk ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah poin yang kedua di antara hikmahnya. Ya, yang pertama tadi apa? Menghapuskan dosa-dosa. Bahkan bisa jadi seseorang dosanya dihabiskan oleh Allah semuanya. Dengan apa? Dengan diuji selama hidupnya.
Jadi jangan berkecil hati kalau hidupnya sempit terus, dari dulu sampai sekarang miskin terus, tapi sampean hidup toh. Hidup, siapa yang ngasih hidup? Allah. Yang ngasih rizki? Allah. Sudah selesai, berarti nggak ada masalah. Sabar dengan ketentuan Allah, di situ penghapusan dosa. Nabi SAW dalam Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa ujian, senantiasa itu terus menerus. Senantiasa ujian menimpa seorang yang beriman, laki-laki atau perempuan, pada dirinya, anaknya, hartanya, sehingga nanti ketika dia berjumpa dengan Allah tidak memiliki dosa. Allahu Akbar. Jadi sabar, jangan pernah mengeluh, jangan pernah marah-marah dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita marah, Allah marah. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan di antaranya juga di sini bukti cinta Allah. Allah Ta'ala kalau mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Berarti di situ kalau kita diuji oleh Allah, yakin di situ Allah cinta kepada kita. Faman radiya falahu ridha, yang ridha dengan ujian Allah, Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang tidak ridha dengan ujian Allah, marah-marah dengan ujian Allah, enggak terima, maka Allah marah kepadanya. Pilihannya ada pada kita, mau ridha atau tidak ridha. Kemudian yang kedua, li raf'id darajat, untuk meninggikan derajat, dan itu sudah kita singgung tadi sedikit. Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian seterusnya, kemudian seterusnya. Seseorang diuji sesuai dengan keimanannya. Apabila tebal, maka tebal ujiannya. Apabila tipis, maka diuji sesuai dengan keimanannya. 6. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan ketika seseorang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam surga Firdaus, tapi kok amalannya yang diamalkan itu belum mencukupi, tidak sebagaimana amalannya para nabi dan rasul, maka di situ Allah Ta'ala memberikan bonusnya dengan ujian-ujian. Amal solehnya subhanallah, keikhlasannya Allahu Akbar, luar biasa. Tapi kok dilihat ini belum sampai kepada yang sudah ditentukan, ya, maka Allah berikan ujian kepadanya. Dalam beberapa riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yakunu lahu 'indallahi manzilah. Sesungguhnya seseorang betul-betul di sisi Allah punya kedudukan istimewa. Fama yablughuha bi'amalin, maka kedudukan tersebut tidak bisa dicapai dengan amalnya. Fala yazalullah yabtalihi, maka senantiasa Allah akan memberikan ujian kepadanya, bima yakrahu, dengan apa yang dia tidak suka, dengan sakit, dengan miskin, dengan apalah bentuknya, terus diuji senantiasa. Ini la yazalullah, senantiasa Allah memberikan ujian-ujian tersebut, hatta yuballighahu iyyaha, sehingga Allah menyampaikannya kepada derajat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, jadi luar biasa derajat ujian, pengaruh ujian dalam hidup kita ini. Dan jangan pernah bersedih bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahkan orang yang sabar yang paling hebat adalah orang yang bersyukur atas musibah yang menimpa. Allahu Akbar. Sampai kehilangan duit 10 juta, alhamdulillah duitku hilang. Kalau belum seperti itu belum hebat. Betul. Ya, saya baca kitabnya Ibnu Qayyim itu subhanallah. Ya, luar biasa sekali. Jadi di balik ujian hikmah-hikmah khusus untuk orang yang beriman, selain beriman tidak. Baik. Kemudian yang ketiga, litamhisil mu'minin wa tamyizihi 'anil munafikin, untuk menempa orang-orang yang beriman, disaring dan agar dibedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik.
di dalam banyak ayatnya, termasuk di antaranya dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Yuftanun di sini maknanya adalah yubtalun. Mereka tidak diuji. Ya. Gampang saja mengatakan kami beriman terus kemudian tidak diuji, nggak bisa. Orang yang mengatakan kami beriman harus diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan benar-benar kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, dan benar-benar Allah agar mengetahui mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang dusta. Termasuk yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di sini, bukan Allah tidak mengetahui mana jujur, mana tidak jujur, mana soleh, mana tidak soleh, mana munafik, mana mukmin. Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin mengetahui terjadinya. Allah memastikan terjadinya. Allah Maha tahu atas segala makhluknya, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, jadi di sini untuk dibedakan orang-orang yang betul-betul beriman atau tidak. Termasuk di antaranya kaum munafikin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa betul-betul diketahui orang-orang munafik, ma'lumun nifaq, yang munafiknya betul-betul munafik adalah mereka yang tidak sholat berjamaah ke masjid. Siapa yang tidak sholat berjamaah di masjid? Oh ya jelas itu mereka itu. Nah, jadi ujian Allah Subhanahu wa taala adalah tempaan, gemblengan agar kita ini semakin kuat. Kemudian selanjutnya di antara hikmahnya adalah limu'aqabatil mu'minina bihi ala ba'di dzunub, untuk menghukum orang-orang yang beriman atas sebagian dosa yang dilakukan. Kita sering menyebutkan semata-mata musibah ditimpakan karena dosa, tidak salah, itu betul. Tapi tidak semua ujian, musibah, petaka yang ditimpakan oleh Allah adalah itu. Di sana banyak hikmah-hikmah yang lain, tapi di antaranya iya itu. Dan ini lebih identik kepada musibah. Allah Ta'ala mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian dari musibah yang ada, maka disebabkan karena ulah tangan kalian, yaitu kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman yang dilakukan, kebejatan yang merajalela. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan hal-hal yang sangat banyak sekali yang dimaafkan oleh Allah. Hanya sebagian dosa saja kemudian Allah timpakan musibah kepada satu kaum, disebabkan karena sebagian dosa, bukan karena seluruh dosa mereka. Dalam beberapa riwayat, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin ubtuliya bi baliyatin fid dunya illa bi dzambin." Tidaklah seorang hamba diuji dengan satu ujian di dunia melainkan disebabkan karena dosa. Wallahu akramu wa a'dhamu 'affan min an yas'alahu an dzalika dzamba yaumil qiyamah. Dan Allah Maha mulia, Maha agung dengan pemaafannya, dengan pengampunannya, daripada menuntut hamba tersebut dosa nanti di hari kiamat, menuntut di hari kiamat dosa hamba tersebut. Jadi banyak yang dimaafkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan tetap musibah dari sebagian dosa.
Di sini dengan lafaz ubtuliya, diuji. Dan seterusnya ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Syalbani rahimahullah ta'ala menyatakan hadis ini hasan. Begitu juga beliau sebutkan dalam Sahihul Jami' dari riwayat yang lain juga dari Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi ujian yang seperti ini? Kita harus sadar, tunduk dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin congkak dan sombong. Dan itu sudah menjadi perumpamaan untuk umat-umat sebelumnya agar menjadi pelajaran bagi kita. Disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Intinya agar umat yatadarra' kepada Allah, tunduk, merendah diri, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 42 Allah taala mengatakan, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik," dan benar-benar kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum kamu wahai Muhammad, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra', maka kami hukum mereka karena pengingkaran terhadap rasul-rasul tersebut dengan kesusahan, dengan malapetaka, la'allahum yatadarraun, semoga mereka tunduk kepada Allah. Maka ketika mendapatkan musibah, bencana, apapun bentuknya, harusnya kita semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Paling tidak kita banyak berdoa sebagaimana yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta perlindungan dari segala malapetaka. Atau dalam riwayat disuruh untuk sujud. Dalam riwayat lain ketika ada musibah langsung sholat. Dan semuanya tiga hal ini, berdoa, sujud, sholat, warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada musibah, puting beliung misalnya, langsung sholat 2 rakaat, atau langsung sujud kepada Allah Azza wa Jalla, atau berdoa kepada Allah minta perlindungan dari keburukan makhluknya. Seperti itu. Nah, taib. Yang terakhir dan sebagai penutup, mauqif, sikap seorang mukmin minal ibtila, dari ujian dan cobaan. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kemudian kita mereka-reka. Kita lihat hikmahnya, apakah ini meninggikan derajat, apakah ini menghapuskan dosa, apakah ini, apakah itu, dan seterusnya. Enggak perlu kita mereka-reka seperti itu. Ketika kita semakin kaya, yakin itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat, pangkat, jabatan, semakin mulia, yakin itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan seluruh urusan orang yang beriman. Oh, ini punya orang beriman saja, selain beriman tidak. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Karena seluruh urusannya adalah baik baginya dan tidak dimiliki hal tersebut melainkan pada diri seorang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur dan itu adalah lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau mendapatkan kesusahan, dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Itu saja kuncinya. Jangan kemudian kita menyibukkan diri, oh ngaji kemarin di antara hikmahnya ini, saya yang mana ya yang. Nah, kebaikan syukur, keburukan sabar. Tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang sabar? Mereka itu adalah apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan, kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lafdzul istirja'. Kita melafadzkan lafadz itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dihasilkan? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan berkah dalam hidup mereka dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini mungkin
ikhwah sekalian bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.